عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الأول. Ini ya. Al-qismul awwalu fit ta'ati, adapun bagian pertama fit ta'ati yaitu dalam ketaatan. Ini masuk ke dalam pembagian pertama. Jadi kita akan membahas dalam kitab ini 3 bahasan. Yang pertama adalah bagian taat kepada Allah, yang kedua adalah bagian adab di dalam menjauhi larangannya Allah, yang ketiga adalah adab berinteraksi bersosial dengan Allah dan makhluknya Allah. Sekarang masuk ke bagian yang pertama, bagian dari takwa. Makna takwa secara zahir itu yaitu dalam taat, itu masuk ke dalam bagian pertama di dalam ketaatan. I'lam, ketahuilah engkau, anna awamirallahi ta'ala, bahwa perintah Allah Ta'ala faraidu wa nawafil, terbagi. Yang pertama adalah faraidu, fardu-fardu, wa nawafil, dan sunnah-sunnah. Jadi perintah-perintahnya Allah itu ada 2. Kalau enggak fardu ya sunnah. Kalau kita melaksanakan ibadah itu siang dan malam, ada kalanya itu fardu, ada kalanya sunnah. Fal fardu ra'sul mali, fal fardu maka adapun fardu ra'sul mali ialah modal pokok, modal utama. Fardu itu modal utamanya di dalam beribadah ya fardu. Wa adapun fardu itu aslut tijarati. Wa adapun rasul mal atau fardu juga boleh. Wa adapun fardu aslut tijarati, yaitu modal pokok perdagangan. Fardu itu modal pokoknya adalah perdagangan. Fardu itu adalah modal pokok daripada perdagangan. Jadi fardu itu kalau di dalam bisnis modal pokoknya, kalau dalam perdagangan. Ini kalau enggak ada modalnya enggak bisa dagang. Sama dalam ibadah. Ini modal pokoknya ini adalah fardu. Wabihi, dan dengan fardu tahsulun najatu, wabihi dengan fardu tahsulu tercapai an najatu, keselamatan atau keuntungan atau keselamatan, selamat daripada kebinasaan. Jadi dengan fardu itu kita bisa selamat. Mau nggak ngerjain apa-apa, yang penting fardu-fardunya dikerjakan. Keselamatan, jadi dengan mengerjakan fardu selamat atau untung. Wa naflu, adapun sunnah, huwa adalah arribu, keuntungannya. Jadi kalau fardu itu modal pokoknya, kalau dilanjutkan ke sunnah itu kalau dikerjakan tinggal nambah keuntungannya. Wabihi, dan dengan an-naflu, dengan sunnah, al-fawzu, kemenangan, keberuntungan. Jadi dengan melakukan nafl, sunnah-sunnah, ya bisa beruntung kita, bisa menang kita. Karena nggak usah pakai modalnya sudah ada di fardu-fardu tadi. Ya ini biasanya lemburannya ini.
Tapi kalau jenengan nggak kerja, nggak bisa kan lembur. Maka kerja di perusahaan itu adalah modal awalnya, lemburnya adalah keberuntungannya dia. Kemenangan bidarajati dengan beberapa derajat. Jadi lapisan-lapisan berbagai derajat, berbagai tingkatan. Dengan melakukan yang tadinya gajinya 5 juta, ya dengan panjenengan ikut lembur ya bisa 10 juta. Kalau kerjanya 24 jam selama 30 hari. Modal. Ya kalau cuma kerjanya lemburnya sehari ya nggak mungkin lebih daripada gaji pokok. Nanya masa Ustaz gajinya sampai lebih dari, ya kalau cuma sehari lemburnya enggak 30 hari 24 jam. Cuma ya itu setelah 30 hari opname. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, yaqulullahu, Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, tabaraka yang maha memberkahi, artinya memberkahi ini memberikan tambahan kebaikan. Jadi kalau berkah itu yang asalnya kebaikan 1 bertambah 2, tambah 3, tambah 4 itu berkah. Kadang walaupun kita punya 5 tapi kita tidak bisa nikmati apa yang 5 itu bisa tidak berkah. Maka keberkahan itu mungkin 1, mungkin dianggap kita tidak kerja apa-apa, tapi ketika butuh ada saja. Padahal kalau dilihat kerjanya seminggu sekali, ini kok orderan datangnya ini kok pesanan di PT kok segini umpamanya. Cuma kita ketika dilihat ini kok ketika mau beli ini ada, mau beli mana sebenarnya itu yang kita cari. Enggak banyak kerja tapi pas mau beli apa-apa ada. Berkah. Wa ta'ala, dan maha tinggi. Artinya maha tinggi ini tidak ada yang membandinginya, yang tidak ada yang layak menandingi, bersih daripada yang menyayangi dari Allah Subhanahu wa taala yang nama tinggi, maha tinggi. Ini di dalam hadis qudsi. Ini adalah hadis qudsi karena Allah berfirman, ini tidak dalam Al-Qur'an, ini adanya dalam hadis qudsi. Apa firman Allah dalam hadis qudsi? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, ma taqarraba, tidaklah dekat ilayya kepadaku, tidaklah mendekat ilayya kepadaku al-mutaqarribun, siapa orang-orang yang mendekat. Biasanya di sini ada tisu. Enggak ada. Enggak ada kadang-kadang. Jadi tidak dikatakan dekat kepadaku orang-orang yang mendekat, ya, tapi jangan sampai ngambil ke rumah. Bimisli adai maftaratu alaihim, bimisli adai ma, dengan seumpama melaksanakan apa atau sesuatu. Terima kasih. Bimisli ada ima, seumpama, bimisli dengan seumpama ada ima melaksanakan sesuatu, iftaratu alaihim, iftaratu yang telah aku wajibkan, alaihim atas mereka, mutaqarribun, alaihim iftaratu yang telah aku wajibkan, alaihim atas orang-orang yang al-mutaqarribun, orang-orang yang mendekat. Jadi orang yang mendekat, siapapun yang mendekat kepadaku itu tidak disebut dengan orang yang mendekat kecuali memang dia itu melaksanakan apa yang aku wajibkan kepada dia.
Saya dekat dengan Allah, saya dekat dengan Allah, tapi kewajiban-kewajiban Allah tidak dikerjakan, maka dia tidaklah dekat. Jadi harus dikerjakan apa yang diwajibkan Allah, harus dikerjakan. Seperti dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, "Wa ma taqarrabu ilayya 'abdun", tidaklah menjadi dekat kepadaku seorang hamba bisyai'in dengan sesuatu minat ta'ati dari ketaatan, ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, yang lebih aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, yakni dari sesuatu yang telah ia tunaikan. Artinya setelah yang paling dekat dengan hamba, dekat denganku itu adalah orang yang menunaikan terhadap apa yang aku wajibkan. Itu dalam hadis yang lain kalau kita baca di dalam syarahnya itu. Dan masuk ke dalam fardu ini, artinya masuk ke dalam apa yang Allah fardukan, wajibkan. Bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Mau kifayah, mau fardu ain, kerjakan. Itu bisa membuat kita dekat dengan Allah. Dan mencakup daripada perkataan pembahasan kita ini di dalam fardu secara zahir, baik di dalam dari segi pengerjaannya seperti sholat, zakat, atau dari lain keduanya di dalam ibadah, atau dari segi meninggalkan atau di segi meninggalkan seperti zina. Kalau tadi mengerjakan ya sholat, puasa, zakatnya, atau dari segi meninggalkan mencakup juga seperti meninggalkan zina, meninggalkan membunuh atau lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari segi secara batin seperti kita mengenal Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah. Ini juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, juga merupakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yazalul 'abdu, wala yazalu, dan senantiasa, wala yazalu, dan senantiasa al-'abdu seorang hamba, yataqarrabu, yang mendekat, ilayya kepadaku, bin nawafilih, dengan melakukan sunnah-sunnah. Terus menerus seorang hamba itu yang mendekat kepadaku itu banyak dengan cara melakukan yang sunnah-sunnah, yang sukarela melakukan sunnah-sunnah. Seluruh jenis-jenis ibadah dia sukarela mengerjakan itu, yang wajib, yang fardu ain, fardu kifayah, khususnya yang sunnah-sunnah dia rela mengerjakan itu. Hatta uhibbahu, hatta hingga uhibbahu, aku menyintai dia. Jadi senantiasa seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan cara melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepadanya. Jadi banyak sebab sunnah-sunnah itu Allah itu datang cintanya kepada si hamba itu. Kenapa kok bisa dengan cara sunnah itu juga bisa mendekatkan diri kepada Allah? Malah senantiasa seorang hamba itu dekat dengan sebab sunnah-sunnahnya. Li'anna alladhi, ini ada di dalam kitab, biar saya langsung Indonesianya saja. Karena sesungguhnya orang yang menunaikan fardu itu terkadang ia melakukan karena takut daripada siksanya Allah. Orang yang melakukan fardu itu terkadang dia itu melakukan sholat isya, sholat subuh, zakat, puasa karena takut akan siksanya Allah. Dan orang yang mengerjakan suatu kesunahan, dia tidak mengerjakan kecuali ingin senang menjadi pelayannya Allah. Senang sekali, makanya jenengan ya ada sih yang sholat duha karena pengen dapat kerjaan, itu ada. Tapi ada juga yang banyak
Adakah juga yang banyak dia memang melakukan sunnah-sunnah memang karena memang berkhidmat, memang ingin melayani, sehingga jadi karena mengutamakan berkhidmat, menjadi pelayannya Allah, senang menghambakan diri di hadapannya Allah, ingin selalu bersujud. Kalau panjenengan sujud di sholat-sholat fardu kan waktu tertentu saja. Tapi ketika orang yang cinta, yang ingin berkhidmat selalu merasa kurang itu 5 waktu. Jadi di sela-sela malamnya ditajutin, sore paginya syuruk, terus duhanya dilanjutin dan sebagainya. Itu memang berkhidmat. Maka sehingga itu dibalas oleh Allah dengan kecintaan. Yang mana kecintaan ini, kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba merupakan puncak dari tujuan kita. Kita beribadah apa, semua kita duduk ini kan diantaranya yang diharapkan pada intinya nanti dicintai oleh Allah Subhanahu. Dan orang yang berkhidmat, orang yang mendekat kepada Allah dengan cara pelayanan, menjadi khidmat kepada Allah ini dengan banyaknya melakukan sunnah-sunnah, tiada lain yang diharapkan adalah cinta daripada Allah. Dan yang dimaksud dengan melakukan sunnah-sunnah itu ialah sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan sholat fardu. Sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan fardu-fardunya Allah. Sholat sunnah, puasa sunnah, dia sudah melakukan sholat fardunya. Orang yang puasa sunnah, dia sudah melakukan puasa wajibnya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan, karena yang dimaksud melakukan sunnah-sunnah itu bukanlah orang yang meninggalkan fardu. Jadi orang yang disebut melakukan sunnah itu telah melakukan fardu kemudian melanjutkan ke perkara-perkara sunnah. Sebagian ulama-ulama besar itu mengatakan begini, man saghalul fardu an nafli fa huwa ma'dzurun. Orang yang menyibukkan, orang yang tersibukkan dengan fardu daripada sunnah-sunnah, maka dia dimaafkan. Artinya dia sunnahnya dilalaikan tapi sibuk dengan fardunya, itu diampuni, dimaafkan. Tapi kalau dia sibuk dengan sunnah tapi meninggalkan fardu, fahuwa maghrurun, maka dia itu orang yang tertipu. Sunnahnya diambil, keuntungannya diambil, modalnya dibuang ya. Coba bayangkan saja, modal sama untung itu lebih banyak mana? Modal. Ya enggak Pak Ustaz, kalau jadi makelar Pak Ustaz enggak modal. Kata siapa enggak modal? Berapa tahun dia modal ketika mencari jaringan, ngeling sana ngeling di sini, sampai dia menjadi atas di situ. Lama itu banyak itu biayanya, gagalnya sudah berapa kali. Kemudian itu dibuang ini yang hasilnya sedikit, maka rugi dia, tertipu dia. Contohnya makelar tanah, dia ngambil untungnya dengan cara tidak baik. Kemudian dia terdengar oleh tanah-tanah yang lain atau oleh orang perumahan-perumahan yang lain, orang ogah mau lewat ini lagi, maka modal-modal itu kemudian dibuang, dia hanya hasil yang 10 juta habis pada saat itu. Fa'idha jitababtuhu fa'idha ahbabtuhu fa'idha, maka jika ahbabtuhu aku mencintainya. Makanya Pak, kalau panjenengan itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya malam Idul Fitri itu landai. La ilaha, sampai jam 3 malam takbir, sampai jam 4 takbir,
Subuhnya jam 4:30 tidur, sampai bangunnya jam 6:30 langsung sholat id. Padahal tinggal setengah jam loh, dari jam 4 ke jam 4:30. Ya kalau sekarang kan subuhnya jam 4:10, 4:09. Kalau kemarin yang 4:30, jam 4 dia masih berani tidur. Kita apa yang udah nggak kuat dosa, zikir, takbir semalaman. Takbir itu sunnah apa wajib? Sunnah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah apa wajib? Sampai panjenengan tidak sholat Idul Fitri dan Idul Adha pun tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika tidak sholat subuh. Tertipu dia. Enggak kelihatan. Enggak. Kelihatan takbirnya sama jaga sapinya ya. Iya kalau tidak tahu juga itu jaga sapi. Enggak apa-apa jaga sapi. Tapi jangan sampai sapinya enggak hilang, subuhnya yang hilang. Faida ahbabtuhu, maka jika aku mencintai kepada hamba, kata Allah. Lanjutannya ini kan ya. Oh iya lanjutnya ini. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu, maka jika aku mencintai, kata Allah, kepada hamba. Kalau sudah aku cinta kepada hamba, artinya Allah tampakkan cintanya kepada hamba itu setelah hamba itu mendekat dengan cara yang kita sebutkan tadi, melakukan fardu kemudian juga melengkapi dengan sunnah. Maka kata Allah, kuntu sam'ahu, maka aku adalah pendengarnya. Kuntu sam'ahu, maka aku menjadi pendengarnya hamba yang tadi itu. Yasma'u bihi, yasma'u yang mendengar hamba, bihi dengan sam'ah. Jadi saya menjadi pendengarnya yang mana hamba itu menggunakan pendengaran itu. Keren. Allah menjadi pendengar kita. Jadi Allah menjadi telinga yang mana seorang hamba itu menggunakan telinga itu untuk mendengar. Wa basarahu, dan menjadi penglihatannya hamba, alladzi yang yubsiruhu yang melihat hamba tadi, bihi dengan basarah, dengan penglihatannya Allah tadi. Jadi Allah menjadi penglihatan daripada hamba, yang mana hamba yang sudah mengerjakan fardu, mengerjakan sunnah, yang kemudian dekat dengan Allah, kemudian Allah menjadi penglihatan yang mana hamba itu menggunakan penglihatan dengan penglihatannya Allah itu. Wa lisanahu, dan menjadi lisannya hamba. Allah sudah menjadi pendengarnya, Allah sudah menjadi penglihatannya, Allah sekarang lagi menjadi penglihatannya, menjadi lisannya. Alladzi yang yantiqu bihi, yantiqu berbicara hamba, bihi dengan lisan. Jadi dia berbicara dengan lisan yang mana lisan itu terdapat Allah di dalamnya. Wa yadahu, dan menjadi tangannya hamba. Wa yadahu, dan menjadi tangannya hamba, allati yang yabtisu, memegang kuat atau memukul boleh, biha dengan tangan. Maksudnya dengan tangan yang memang Allah yang menjadi tangan itu. Jadi dia memukul atau memegang kuat dengan tangan yang di dalamnya ada Allah.
Warijlahu dan kakinya hamba, allati yang yamshi berjalan seorang hamba biha dengan rijlah. Jadi Allah itu juga menjadi kakinya hamba. Ya kok bisa Ustaz menjadi kakinya hamba Allah? Artinya begini. Artinya dari hadis yang kita sampaikan, hadis qudsi yang kita sampaikan ini, kata Syekh Nawawi, saya ini maksudnya begini, saya ini menjadi penjaga anggota-anggota tubuhnya hamba, menjaga bagian-bagiannya hamba agar ketika bergeraknya tidak kepada selain ridhonya Allah Subhanahu. Bukan berarti Allah kemudian diinjek-injek di kakinya, tidak. Tapi semua anggota tubuh yang disebutkan tadi ketika digerakkan kepada sesuatu yang memang datang untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan digerakkan kepada apa yang bisa menyebabkan tidak hadirnya ridhonya Allah di situ. Dan juga diamnya bukan karena tidak ingin taat kepada Allah. Jadi saya menjaga daripada itu, agar ketika diamnya itu bukan diam untuk tidak taat kepada selain Allah. Jadi intinya diamnya harus taat kepada Allah. Maksud yang lebih rendah lagi yang bisa dipahami lagi, bahwa maknanya ini begini, kata Syekh Nawawi, la yasma'u illa dzikri. Orang hamba tadi tidak mendengar kecuali zikir kepadaku. Wala yanduru dan tidak melihat illa fi ajabi malakuti. Dia seorang hamba itu tidak akan melihat kecuali yang dilihat adalah keajaiban kerajaanku. Jadi yang dilihat bukan cuma Pak Adi, tapi yang dilihat adalah luar biasa Allah ciptakan Pak Adi dengan hidung mancung. Wah, seperti itu. Artinya bukan melihat kepada sosoknya yang tadi, tapi memang apa yang Allah biasa Pak Adi, padahal tidak ada basic ini, tapi bisa ngelas kemana-mana ke Jakarta, seperti itu. Padahal dulu kalau nggak salah pensiun dini, seperti itu, tapi luar biasa. Nah, ini yang dilihat, kemudian ada peran Allah yang luar biasa di dalamnya. Dan juga wala yataladdadu illa bitilawatil Quran, dan tidak menikmati hamba itu kecuali untuk bertilawah, untuk membaca kitab-kitab Allah. Jadi lisannya digunakan itu hanya untuk membaca kalimat-kalimat firman Allah. Wala ya'nasu illa bimunajati, dan dia itu tidak tentram kecuali dia bermunajat kepada Allah. Ini kata Syekh Nawawi. Kemudian wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridai, dan dia tidak mengulurkan hamba itu kepada tangannya kecuali dengan apa yang Allah ridhoi. Dia langkahkan tangannya kalau di situ ada ridhonya Allah. Kalau tidak ada ridhonya Allah, dia diam tangannya. Makanya kemudian itu yang disebut saya menjadi tangannya hamba. Kemudian hamba itu menggunakan tangan itu. Bukan berarti Allah kemudian ada di tangan itu kayak robot-robot, tidak. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat nih hamba ketika mengulurkan tangannya, mengulurkan kepada sesuatu yang memang di dalamnya ada ridhonya Allah, dan juga tidak dilangkahkan kakinya kecuali dalam ketaatan. Makanya disebut Allah menjadi kakinya seorang hamba. Bukan berarti kemudian Allah siapa kita jangan Allah. Ya kalau dimaknai secara kasat mata, hadis ini
Enggak benar ini, masa Allah jadi kakinya hamba? Ya, bisa. Makanya perlu kita ngaji seperti ini. Kesimpulannya adalah begini, kata Sayyidina Nabi ini. Anna man ijtahada bi taqarrubi ila Allah taala bil faraidi. Kata beliau ini, sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh bertakarrub kepada Allah taala dengan fardu-fardu, dengan yang wajib-wajib yang telah Allah wajibkan kepada panjenengan, summa bin naghafili, kemudian dilanjutkan dengan sunnah-sunnahnya, qarrabahullahu taala ilaihi. Allah akan mendekatkan kepada hamba-hamba yang melakukan tadi itu, yang berijtihad, yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, waraqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan. Selain itu, selain Allah mendekatkan diri kepada hamba, Allah juga akan menaikkan, mengangkat derajat-derajatnya dia dari derajat iman kepada derajat ihsan. Kalau panjenengan Pak rajin, sholat fardunya keren, sholat puasanya keren, sedekah wajibnya keren, sedekah sunnahnya keren, puasa sunnahnya juga keren. Sunnah ini kan sedekah wajibnya ada kan? Puasa, puasa. Sedekah wajibnya zakat. Sedekah sunnahnya yang biasa itu sunnah. Puasa wajibnya Ramadan. Terus puasa sunnahnya Senin Kamis atau Senin atau puasa-puasa yang sudah ditentukan di dalam Islam. Terus sholat fardunya sudah ditentukan, sunnah-sunnah yang mengikuti rawatib itu juga sudah ditentukan. Itu betul-betul dikerjakan. Kalau sudah istiqomah mengerjakan, Allah itu akan mendekat kepada panjenengan. Selain mendekat, Allah akan naikkan derajat panjenengan dari derajat iman menuju derajat ihsan. Kalau sudah menuju derajat ihsan ini begini Pak, ya fayazira ya'budullah ta'ala 'alal huduri wasyauqi ilaihi ta'ala. Kalau sudah Allah angkat derajat iman ke derajat ihsan itu Pak, maka hamba itu menjadi ketika menyembah kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, ibadahnya itu dengan menghadirkan di dalam hatinya itu dengan kerinduan, hadir dan rindu kepada Allah Subhanahu. Jadi menghadirkan Allah dalam hatinya. Bukan lagi ingat kunci di motor, bukan lagi ingat sandal takut ketukar. Kalau sudah dia dinaikkan derajatnya dari derajatnya iman menuju derajat ihsan. Jadi ketika sholat, ketika beribadah apapun, dia Allah dihadirkan dalam hatinya. Dia rindu dalam hatinya kepada Allah. Hingga ini hatta yazira musyahidan lahu ta'ala bi'ainil basar, bi'ainil basirati. Hingga dia itu menyaksikan kepada Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Seakan-akan Allah ada. Ini Allah yang naikkan derajat itu. Kalau jenengan sholat, ya hanya mulutnya kita saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika. Kita yang baca. Tapi kadang kita hati kemana-mana. Hati kemana-mana. Tapi ini sudah baca seperti itu, tapi memang betul-betul datang di dalam hudur, di dalam hatinya rasa rindu dan bermusyahadah, menyaksikan dengan mata basyarihnya, mata basyirahnya, mata hatinya, bukan mata telanjang, tidak, tapi memang merasa Allah itu betul-betul ada wujud, ada wujud dalam hati itu. Fakanahu yarahu ta'ala fa'ina idin yamtaliu, maka dia betul-betul merasa melihat Allah. Maka pada saat itu yamtaliu qalbuhu bi ma'rifati wa mahabbati, maka saat itu di dalam hatinya itu penuh dengan ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diangkat. Kita nggak bisa Pak, pura-pura itu nggak bisa. Artinya Allah ada di sini. Memang itu penuh dengan bermujtahid kita.
Berijtihad kita, betul-betul bersungguh-sungguh kita. Untuk menghadirkan Allah itu tidak instan. Memang penuh dengan latihan-latihan dari mengerjakan fardu-fardu yang terus mengalir kepada sunnah-sunnah. Kemudian kekhusyuan itu akan muncul. Kemudian Allah akan angkat itu mulai derajat iman yang sekedar hanya percaya, kemudian derajat ihsan yang memang menghadirkan Allah di hadapan kita itu secara menggunakan mata hati. Kemudian senantiasa bertambah rasa cinta kepada Allah itu, yang tersisa di dalam hatinya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain di dalam hatinya itu. Maka kemudian dia tidak mampu, anggota tubuhnya itu tidak mampu untuk bergerak kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Artinya dia kalau sudah di dalam hatinya ada nama Allah, ada rasa cinta kepada Allah, maka anggota tubuhnya ini sudah susah untuk digerakkan kepada selain Allah. Kenapa? Karena sudah ada rasanya. Artinya Allah jaga di situ anggota tubuh itu karena di dalam hatinya sudah ada nama Allah. Makanya dalam hembusan nafas itu memang harus ada Allah. Kenapa? Karena memang di dalam hatinya itu tidak ada tersisa kecuali Allah, yaitu ma'rifah, kenal dengan Allah, mahabbah, dzikir kepada Allah. Ini yang ada dalam hatinya. Ayo lanjut. Kayaknya kalau enggak makna ngantuk. Walan tasil, dan tidak akan sampai. Walan tasil, dan tidak akan sampai engkau ayyuhat talib, wahai orang, wahai penuntut ilmu. Artinya tidak akan sampai kepada derajat yang tinggi atau kepada makom yang ihsan ilal qiyami, terhadap melaksanakan, kepada menunaikan. Walan tasila, dan tidak akan sampai ayyuhat talib, wahai pencari ilmu, penuntut ilmu, ilal qiyami, kepada menunaikan bi awamirillahi ta'ala, dengan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika, kecuali engkau mengawasi, illa kecuali bi muraqabati qalbika, mengawasi hatimu, wa jawarihika, dan anggota tubuhmu. Jadi panjenengan ini Pak tidak akan mampu melaksanakan apa perintah-perintahnya Allah kecuali panjenengan ini mengawasi hati panjenengan, mengawasi hati panjenengan selalu dipandang. Dan harus diawasi, artinya hati panjenengan itu selalu disibukkan, ditenggelamkan seluruh anggota-anggota tubuh panjenengan ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul dipandang nih anggota tubuhnya, anggota ini nih, apakah melangkah kakiku kepada sesuatu yang Allah ridhoi atau tidak, lisanku ketika berbicara apakah berbicara kepada sesuatu yang baik atau tidak. Itu harus kita awasi. Fi lahadatika, di dalam pandangan-pandanganmu, wa anfasika, dan hembusan nafasmu. Harus didawakan Pak, harus terus menerus itu berlangsung di pandangan menggunakan mata, anggota tubuhnya yang kelihatan, apakah langkahnya sudah menuju kepada Allah apa tidak, atau adalah menuju kepada murkanya Allah apa tidak. Itu dikaji terus, diawasi terus, dipandang terus. Hembusan nafasmu juga terus diawasi. Min hini tusbihu ila hini tamsi, min hini, dari saat tusbihu engkau masuk subuh,
ilahini sampai pada waktu tamsi masuk waktu sore. Jadi panjenengan itu harus awasi mulai panjenengan bangun tidur sampai masuk waktu sore. Hati jenengan diawasi, langkah jenengan diawasi, di dalam langkahnya, di dalam pandangannya, di dalam nafasnya. Apakah nafas ini menjadi nafas yang akan nanti dimarahi oleh Allah, atau nafas yang kemudian mendapatkan ridhonya Allah? Enggak Pak Ustaz, nafas biasa aja. Ya bukan begitu maksudnya. Kalau nggak kurang nafas Pak Ustaz, kita beliin oksigen Pak Ustaz. Enggak, diawasi. Artinya setiap langkah anggota tubuh, hati, semuanya itu diawasi mulai bangun subuh sampai masuk sore. Fa'lam, jika panjenengan ingin mengawasi begini Pak, diajarin sama Syekh Nawawi, sama Al-Imam Ghazali. Kalau ingin mengawasi, fa'lam, maka ketahuilah engkau, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, muttali'un, yaitu mengetahui. Allah itu melihat Pak, mengetahui Pak, ala dhamiri, ke atas hatimu. Hati panjenengan mau sedalam apapun Allah tahu. Wa musyrifun, dan mengawasi, ala dhahirika wa batinika, atas dhahir dan batinmu. Allah melihat hatinya panjenengan, Allah lihat. Allah juga ngawasin lahiriah panjenengan, batiniah panjenengan, semua diawasi oleh Allah Subhanahu. Wa muhitun, dan meliputi, artinya pengetahuan Allah ini sempurna. Wa muhitun, dan meliputi, bijamil lahadatika, dengan seluruh pandanganmu. Bijamil lahadatika, dengan seluruh pandanganmu. Wa hataratika, dan lintasan-lintasan hatimu yang ada di dalam pikiran itu. Di dalam pintasan hatinya, di dalam pandangan panjenengan, semua itu berada di dalam pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah-langkahmu, kedua kaki panjenengan itu dalam pengawasannya Allah. Makanya Pak, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Datang suatu hari nanti itu Pak, semua ditutup oleh Allah. Yang bicara, yang menjadi saksi, tangan, kaki. Yang wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga bersaksi. Enggak, kalau orang sekarang bisa bersilat lidah. Bukan cuma silat begini, lidahnya kemana-mana, lebih sakti Pak, bersilat lidah. Tapi nanti lidahnya sudah ditutup oleh Allah, kakinya yang nanti akan bersaksi, tangannya yang akan berbicara, semuanya. Apalagi sekarang kita mau, kalau nggak percaya saya sumpah demi Allah, bisa saja Pak. Padahal ingin menutupi kesalahan, membawa-bawa Allah. Tapi di akhirat sudah tidak bisa. Nyesel pun tidak bisa Pak. Demi Allah pun tidak bisa. Wa syairi sakanatika, dan semua diammu. Jadi diam di dalam maksiat, di dalam ketaatan, Allah tahu, meliputi itu semua. Wa harakatika, dan gerakanmu, geraknya panjenengan, diamnya panjenengan, langkah kaki panjenengan, lintasan-lintasan hati panjenengan, ngomongin orang apa tidak, pandangan panjenengan, semua ada dalam
pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu. Jadi pergaulan dengan manusia itu, Pak. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika, di dalam pergaulanmu, wa khalawatika, di dalam kesendirianmu. Jadi panjenengan sendiri atau bergaul dengan orang, sehari ini ngumpul sama siapa, atau nanti malam panjenengan sendirian tidur di pojok mana, ini mutaraddidun baina yadayhi. Mutaraddidun, yaitu berputar-putar, baina yadayhi, di hadapannya Allah. Jadi bergantian itu, berputar-putar seakan-akan ada di hadapannya Allah. Jadi jenengan muter-muter ini bukan mencontohkan Allah berbentuk, tidak. Itu di hadapan Allah itu kelihatan semuanya berputar-putar saja, begitu panjenengan itu. Dari sana ke sini ya hanya gitu ngelihat Allah. Ini ngapain hamba-Ku ini. Dengan penglihatan, bukan penglihatan saya hanya melihat ini adalah penglihatan yang maha melihat semua seisi dunia ini. Malah kalau dalam tafsir Yasin itu hal-hal yang waib itu yang kita ketahui saja, hanya setetes air di lautan. Artinya sesamudra seperti itu, Pak. Hanya diibaratkan satu tetesan pengetahuan kita tentang yang waib-waib. Dan itu berada di dalam pengawasannya, semuanya pengawasannya Allah. Jadi tidak bisa Allah pandang enak dong sembunyi di sini nanti kita, nggak bisa, Pak. Ini bukan pandang, maksud ini hanya Imam Ghazali mengibaratkan panjenengan ini berputar-putar saja di hadapannya Allah. Tahu panjenengan itu sedang apa, lagi ngapain, hatinya, batinnya, dohirnya, tahu, berada di dalam pengawasan Allah. Kalau sudah panjenengan sudah sadar, Pak, bahwa kita selalu diawasi Allah, insya Allah kita ini bisa melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awasi. Bagaimana nanti pengawasannya? Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.